Selamat datang di Shift Malam. Kalian lembur, kita juga. Ini AC-nya rada-rada ngaco. Iya Jir, ini semenjak dulu yang pakai kamar ini gimana sih? Gak ada yang pakai kamar ini. Exactly man. Jadi hell. gimana kabarnya Fandi sama Aji? Alhamdulillah. Alhamdulillah, makin dekat dari tanggal kelahiran. Makin deg-degan. Bulan apa? Agustus. Agustus akhir. Oh bukan tanggal 17. Enggak lah. Hari kemerdekaan. Mana punya teman yang dipasin lahir ya, dipasin ya, lahir dipasin. tanggal hari-hari besar gak? Sebentar. Saya kira tuh 1 Januari kan, Heeh. tahun baru. Oh dirayain setahun tuh. Terus tetangga aing tuh si Alan 17 Agustus. Suara Kalau apa itu? Anjing. Wih, apa itu? Woi kebakar! Bakar goblok! Apa goblok enggak anjing? Kalian jadi saksi kalau bukan Bur. Silakan Man. Oke, Materi kita- pertama. Kita akan membahas ini adalah jamur hitam yang ada di mana-mana. Jamur hitam. Yes. Yes. Semuanya punya. Oke, namanya adalah Aspergillus niger. Jadi Aspergillus niger adalah jamur mikroskopis kelompok black mold yang koloninya berwarna hitam menghasilkan jutaan spora berwarna gelap. Wow. Kalian pernah nggak waktu dulu masak ini bawang bombay? Terus di kulit coklatnya tuh ada hitam-hitamnya banyak. Gak pernah ih. Enggak, bawang Nggak pernah. bombay kulit coklatnya ada hitam-hitam. Itu mah udah Lu nggak busuk. pernah masak kali? Itu udah busuk. Ya itu udah kena jamur. Oh ya terus. Nama jamurnya Aspergillus niger. Oh, Nah, udah jamur dijelasin. ini hidup di seluruh dunia dan mudah ditemukan di tanah, daun yang membusuk, buah busuk, biji-bijian kopi, kacang-kacangan, dan sampai yang paling chaos ini nyambung nih. Sistem AC yang jarang dibersihkan. Oh di sistem AC juga ada. Ya, sistem AC yang ruangannya lama nggak dipakai, jarang dibersihkan. Katanya di jurnal yang gua baca Bisa itu mendatangkan jamur. bisa mendatangkan jamur Aspergillus niger. Aspergillus niger. Yes. Oh, bisa tumbuh di AC itu Aspergillus niger itu. Ya, tapi menariknya sebenarnya adalah setiap manusia sebenarnya menghirup ribuan spora Aspergillus tanpa menyadarinya. Pada orang sehat biasanya tidak menimbulkan masalah. Tapi buat beberapa orang yang sensitif bisa kayak kalau asma tuh bisa jadi Oh berarti nggak kelihatan dong apa gimana? Ini kita pakai Yang nggak kipas dulu ya kelihatan guys ya. kecil, Bos. Harusnya nggak kedengeran ke kalian sih. Heredang bray. Berarti si Aspergillus niger ini bukan jamur yang cuma ada di organisme organik aja. Bisa di AC juga, Mas. iya. Karena Kok bisa? lembab, sesuatu yang lembab dan ini. lembab. Di bawang juga, Kacang-kacangan, di dinding bawang rumah. juga bisa. Bisa, Bener. gudang makanan tuh paling sering. Oke. Makanan kosher. Enggak. Koser jarang gampang busuk by the way. Koser harus kenapa tahu Bang? Oh iya. Kenapa Soal tahu? garam Tahu banget ya. garamnya Kenapa tuh tuh? enggak gampang busuk koser tuh setahu aing. Kok tahu? Tahu dia kan sering makan. Nah, pada abad 20-an ini sangat terkenal. Jadi tahun 1917 ada ilmuwan menemukan bahwa Niger mampu memproduksi asam sitrat dalam jumlah yang sangat besar. Penemuan ini mengubah industri makanan dunia. Hingga sekarang sebagian besar asam sitrat itu ada di Coca-Cola. Aduh, Ada di goblok. permen, ada di saus minuman ringan, di saus dan di obat-obatan. Oh, berarti jamur niger tadi itu asam. Enggak, dia bisa menghasilkan asam sitrat. Oh, oke masuk. Kenapa Aspergillus niger ini sangat penting? Dia dijuluki workhorse of biotechnology karena mampu Kenapa? menghasilkan produk industri. Asam sitrat, glukonat, enzim amilase, pektinase, gluklumdah, protease sama fitase. Itu udah masuknya udah kalau misalnya di tempat makanan itu apa sih namanya tuh? Toko. Bukan goblok. Bener gak? Bener gak? Aing? Bukan anjing semua juga toko tolol anjing. Ada kalau Kedai. kalau fine dining tuh ada ahlinya. Gue lupa namanya Oh, apa. apa? Gastro. Bukan gastronomi. Oh gastronomi. Chef. Ya kayak chefnya tuh kayak ada yang bagian-bagian kecilnya itu gue lupa tuh. Nah, enzim-enzim ini ditaruh di dalam roti, jus buah, keju, bir, deterjen, biofuel, dan juga industri farmasi. Biofuel. Biofuel katanya pakai. Oh kayak olinol gitu ya? Bukan olinol dong, sekarang ada. Yang ada sawitnya kan biofuel kan biasanya. Oh, I see. Terus kenapa kadang ini juga berbahaya? Hah? Jadi nggak semua strain Niger itu sama. Sebagian kecil strain itu menghasilkan mycotoxin, yaitu racun yang diproduksi jamur. Yang paling terkenal adalah okratoxin A atau OTA. Itu bisa merusak ginjal, bersifat neurotoksik dan menekan sistem imun. Neurotoxin ini by the way salah satu racun atau bisa yang sulit didapatkan. Bener kan? Karena ini cuma ada di ular kobra salah satunya. Sama King Black Cobra. Mamba. Ya kalau nggak salah Black Mamba juga deh. Oh yang black itu ya? Viper juga.
Viper juga ada neurotoxin oke. kayaknya. Jadi emang dia kalau matok itu beneran bisa bikin antara harus cepet diamputasi atau Ih, Viper tuh yang gini Ada. bukan? itu Cobra Yang gak gini sih? terus ada gini. itu kobra bangsat. Oh, Viper kayak gimana ya? Viper tuh yang mana? Bener goblok. Apa sih? Dia kalau dari pohon gitu gerakannya. Apa sih gak ada? Penyu Minecraft. Itu mah Mario goblok. Goblok mana ada Mario kayak gitu tolol anjing. Ada fun fact. Apa tuh? Mario total udah ngebunuh sampai hampir 40 juta orang. Mario siapa? Mario apa? Mario, Super Mario. Super Mario, men. Kalau Mario yang itu memang nyebelin sih. Mario, tahu yang Mario? Ya tahu Super Mario. Katanya dia dihitung-hitung tuh ngebunuh kura-kura, ngebunuh Oh. musuhnya, ngebunuh sampai 40 juta aja katanya. Mario. Totalnya sampai sekarang. Totalnya. Terus SpongeBob tuh ngebunuh 140 orang. Hah? Di filmnya, selama filmnya ya. Emang iya. SpongeBob gak pernah ngebunuh, Mas. Ada, dead account-nya ada. Jelas banget. Dead count. Dead count-nya ada. Salah satunya ubur-ubur mungkin ya. Gak pernah gak pernah matiin sih. Pernah. Yang dikit. Kapan? Ntar kita lihat. Ntar ya, sabar, lanjut dulu. Apakah semua Aspergillus niger ini beracun? Tidak. Penelitian menunjukkan hanya 3% strain yang menghasilkan okatoksin A dalam kondisi tertentu. Strain baru akan dipakai di industri harus diuji terlebih dahulu. Oh. Jadi infeksi pada manusia itu bisa terjadi. Jarang banget. Tapi pada orang yang punya HIV, kanker, kemoterapi, transplant organ, sama penggunaan steroid yang berlebihan, Oh, iya. jamur ini bisa menyebabkan penyakit serius. Seperti infeksi telinga, infeksi kornea, jamur kuku, infeksi kulit, Aspergillus paru kronis, dan lain-lain. Itu kenapa warnanya hitam? Why? Tapi bisa dimakan kan? Ada yang bisa dimakan, ada yang enggak. Harus diolah. Harus berarti. diolah dulu Iya, harus tapi. diolah. Oh, Olah mau. diolah dulu benar. Kenapa warnanya hitam? Karena dari jutaan Conidia spora yang mengandung pigmen melanin. Melanin membantu melindungi jamur dari sinar UV. Jadi keren juga sebenarnya. Jadi kalau kena matahari ya wis gitu. Kekeringan, stres lingkungan, dan lain-lain. Apakah berbahaya jika ada di rumah? Belum tentu, Ben. Kenapa tuh? Kalau cuma ada dikit, biasanya nggak berbahaya. Tapi kalau tumbuh banyak di AC, di plafon, di kamar mandi, sporanya terus-menerus tuh bisa bikin alergi pernafasan. Oh, jadi sesak kayak. Oh, oke. Jadi kita harus cepet sering clean yang di ujung-ujung gitu. eh, Apalagi kalau ujung ruangannya kayak gini. Dia kan yang ujung sananya nggak. Ya, Gak kena, gitu. gak kena. Fakta menarik, niger adalah salah satu organisme paling banyak dipakai di bioteknologi modern. Oh, bioteknologi. Bioteknologi modern. Genomnya telah dipetakan sehingga mudah direkayasa secara genetik. Itu juga bahaya. Ini nama Inggrisnya black mold bukan sih? Enggak tahu ya, panggilannya sih Aspergillus niger. Terus banyak produk makanan sehari-hari bergantung pada jamur ini. Loh, Makanya bisa diternakin. direkayasa secara genetik. Makanya. I see. Tapi bisa jadi bioweapon mungkin ya, nggak tahu ya. bioweapon. Kalau konspirasi. Mampus ya, ini mau di stitch gimana kita nggak pakai baju Iya, ini. iya. Jadi Kayak- zombie-zombie gitu ya? Kayak jamur RE8 katanya. Oh iya. Iya, Umbrella. Umbrella Corporation. benar. Umbrella Karena jamur Mana hitam. ada oh benar. Jamur benar, hitam, benar. benar. Umbrella. Umbrella Corporation. Ini Betul, dari Safety on Aspergillus niger Review bukunya. Terus Production Industrial Aspergillus niger sama Review of Secondary Metabolites Mycotoxin from Aspergillus niger Group. Itu jurnalnya. Apa itu? Oh, jurnalnya. Gila, referensinya lengkap sekali ya, Mas. Iya. Yes. Soalnya nama jamurnya agak ini tidak familiar ya. Agak terlalu familiar. Kayaknya bener deh Inggrisnya black mold itu. Black mold. Emang iya ya Black Mold? Harusnya ya. Kenapa Kalau itu dilihat-lihat. dikasih nama kayak gitu jamurnya? Karena Black Mold. Enggak, yang a Niger tadi. Karena dia dari spora yang dari Black Mold. Kalau Nigersaurus kan dari Anyway, bahasa Latinnya hitam tuh ya itu kan? Benar. Emang iya. Iya. Ya, New insight. Oke. Bener. Bahasa Spanyolnya hitam apa? Gak tahu. nggak tahu. Carilah. Kalau Noir apa Noir? Noire itu kan hitam juga kan? Bahasa apa? France. 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 Mau jagoin siapa Piala Dunia? Udah pulang anjing jago naik. Si Zidane. Yes. Tapi kayaknya Prancis Argentina lagi deh. bener kan? Itu bahasa Spanyol. Oh iya bener. Oh, bener ya? Bahasa Spanyol. Emang. Oh, oke. Kalian bisa cek sendiri, guys. Sumpah, bahasa hitam dalam bahasa Spanyol ya. Tapi jangan diucapkan. Oh beda jamur bang. Kalau black mold sama yang dibahas. Beda ya? Beda jamur kalau gitu. Jamur paling enak shiitake anjir. Enggak, di Jepang tuh ada jamur yang mahal banget. Apa?
Matsutake itu lihat. Oh, Matsutake ya? Enaknya. Oh iya, bagus anjir. Jadi di Jepang kayaknya mana pernah makan deh tanpa sengaja. Gak tahu sih. Nah, Mas Upi kan pernah Mas Opis. membaca dan menonton anime Berserk ya. Ya, gue suka banget sama Berserk. Berserk. Ada scene di mana si Griffith itu dipenjara dan dikerangkeng mukanya Tahu? dengan Iron Mask. Ya, Dan ternyata itu referensinya ada beneran. bener. Wah. Iron Mask tuh beneran ada. Ini adalah sebuah kisah bernama The Iron Mask. Yes. Bener-bener ceritanya The Iron Mask. Karena orang di belakang Iron Mask ini tuh gak diketahui sampai sekarang. Sampai detik ini bahkan pemerintah, ini kan di Perancis kejadiannya. Oh emang di awal dari Di Prancis? France, ya di France. Oh, Oke. La France ya. Pemerintah Perancis itu membakar semua dokumen tentang Iron Mask ini. Benar-benar dihilangin. Jadi Bang Upi, kalian tahu nggak? Kalau dulu, terajang. Nice D, man. Nice D. Nice D, man. Nice D. Nice D, man. Terus Nah, misteri pria bertopeng besi ini bermula pada masa pemerintahan Raja Louis XIV di France tentunya. La France ya. Seorang narapidana misterius tiba-tiba ditawan oleh kerajaan tanpa diketahui siapa ini. Bahkan sipir yang bawa dia itu nggak boleh tahu itu siapa. Oke. Dia datang tiba-tiba di penjara. Aduh, maaf kelihatan guys. Apa? dia datang ke penjara kerajaan. Awalnya di penjara kerajaan kan. Itu tuh langsung dikerangkeng kepalanya. Sipir yang bawa dia nggak tahu. Bahkan istri raja aja nggak tahu itu siapa. Oke. Harusnya kan tahu dong. Nah, ini tuh dia ceritanya dari abad ke-17 hingga awal 18 dengan identitas yang disembunyikan rapat-rapat. Tidak hanya namanya yang dirahasiakan, tetapi wajah tahanan itu juga disembunyikan dengan topeng besi yang benar-benar cuma kelihatan matanya dong. Itu emang alat penyiksaan tapi kan Bener. Mas itu. Awalnya alat penyiksaan. Oh awalnya. Awalnya, tapi dipakai buat tahanan ini khusus biar orang-orang tuh nggak tahu yang Tahu ditahan mukanya siapa? Mm-mm. Oke. Berdasarkan catatan sejarah, tahanan ini awalnya ditahan di penjara bernama Saint Marguerite Oke. yang terletak di lepas pantai Cannes pada tahun 1680. Setelah cukup lama mendekam di sana tanpa kejelasan, ia kemudian dipindahkan ke penjara Bastille yang jauh lebih ketat di tahun 1698. Terus kalian nanya gitu, Bang, kalau misalkan semua orang di situ nggak tahu, terus cara ngasih dia makan gimana? Dia itu kalau makan ada part yang dia bisa buka di sini. Oke. Bener-bener topengnya nggak boleh dibuka full dan selamanya. Bayangin selamanya kayak gitu, makanya dia disuapin sama tentaranya dibuka gini. Dia di tangannya diikat gitu sama rantai. Tuh, Sama nggak banget kayak Griffith sampai kurus aja. yes kayak gitu. Kalau Griffith gak dikasih makan. Ya, Kalau ini masih dikasih makan. Iya, Iya, kurus kalau banget anjir. Makanya pas ditemuin sama si ini Guts kan Magots. kayak gitu. Iya, kecil banget. Nah, pengawasan sosok misterius ini itu ketat banget. Karena mereka tuh dijaga oleh pasukan khusus bernama Musketeer. Oh. Tri Musketeer. Iya, kalau Tri Musketeer kan legend ya. Siapa dia? artinya. D'Artagnan. D'Artagnan sama siapa gitu. Musketeer ini itu ditugaskan khusus padahal dia awalnya bukan buat ngejagain tahanan, tapi khusus si Iron Mask itu yang jaga Musketeer. Selalu senjatanya tuh nodong dia. Musketeer tuh yang ujung pistolnya ada pisaunya itu kan sih? Bukan, yang Bukan ini. Yang pokoknya dia tuh elit tentaranya Prancis yang dilatih buat nembak pakai rifle, bam, yang sekali tembak doang terus harus ngokang. Yang bulat itu Ya, ya. yang rifle gitu, nggak semua orang bisa megang rifle pas itu. Oh. Gitu. Oh. Nah, setelah sang tahanan meninggal pada tahun 1703, pihak Prancis melakukan tindakan yang sangat drastis untuk menghapus seluruh jejaknya. Salah satunya adalah setelah si tahanan ini meninggal kan, tiba-tiba itu kamar selnya itu tuh dibakar, dibumi hanguskan. Menghindari supaya siapa tahu si Iron Mask ini meninggalkan jejak. Ini aku sebenarnya ini. Nulis-nulis gitu. Oh iya. Benar-benar di bumi hanguskan, jeder, udah nggak ada selnya. Dan itulah sebabnya kenapa sejarawan sekarang tuh nggak bisa nemuin apapun soal The Iron Mask ini. Kayak pernah dibahas, gue pernah denger di mana. Tapi katanya emang benar Dr. Doom terinspirasi dari situ mukanya. Oh iya ya, ada yang bilang katanya iya Ji. Kalau Dr. Doom itu dari lore sih beda ya. Dari lore sih agak beda karena Dr. Doom kan bukan orang yang ditahan. Lebih mirip si Griffith sih kalau menurutku. Si Dr. Doom itu ternyata patung yang di film 2005-nya bener-bener mirip Robert Downey Jr. aja. Emang Oh iya? iya? Ada film dulunya Wah, yang kalau ada itu nggak tahu ya. Dr. Doom. Dr. Doom, oke. Kalau dia jual minum namanya Doom. Dr. Doom. Pernah dulu dibahas sama Vincent. Emang Oh ya? iya guys, kayak lupa ingat gue tapi gue kayak Udah pernah pernah denger. Ngomong-ngomong tentang Iron Mask ini Emang Griffith
sengaja pakai Iron Mask biar nggak ada yang tahu itu yang ditahan siapa ya. Kalau si Griffith tuh emang kebetulan disiksanya bentuknya kayak gitu nggak sih? Iya, Dia di iya. basement Heeh. sama Algojo, dia ditahan Iya, iya. sama Algojo, ditahan sama Algojo sampai akhirnya dia kurus sampai akhirnya diselamatin kan. Itu mau mati nggak sih dia? Hampir. Hampir mati ya. Ya, tapi Nah. diselamatkan. 300 tahun berlalu. Namun identitas aslinya masih tetap menjadi teka-teki besar bagi para ilmuwan dan sejarawan Perancis. Ah. Berbagai teori pun bermunculan untuk memecahkan misteri ini. Salah satu yang paling populer menyebutkan bahwa tahanan tersebut adalah seorang pangeran Italia bernama Ercole Mattioli. Oh Ercole? iya benar. Ercole, Ini pernah Ercole ceritain Mattioli. ini. Terus. Konon ia ditangkap karena melakukan pengkhianatan politik kepada Raja Louis XIV. Jadi dia tuh katanya sih penjahat politik. Cuman sejarawan skeptis. Kenapa? Karena kalau misalkan ini hanya soal politik pengkhianatan, kenapa harus digituin banget? Dan kenapa pihak Prancis juga nggak nyari? Pihak Italia juga nggak nyari karena dia bangsawan kan. Harusnya setelah hilang itu dia dicari. Tapi ternyata enggak. Oke, lanjut. Meskipun teori mengenai Ercole Mattioli cukup menarik, banyak pihak masih meragukan apakah tindakan pengurungan ekstrim dengan topeng besi yang menutup identitas selamanya ini hanyalah reaksi yang wajar bagi seorang musuh politik. Gak wajar satu, dan apa ya, mungkin ini tuh lebih dari itu. Ada yang ngomong kalau ini tuh adalah kembaran Raja Louis XIV. Iya benar ini pernah cerita sama Yes. Vincent nih waktu itu nih. Iya. Ada yang ngomong ini kembaran Raja Louis XIV, ada yang ngomong itu adeknya biar nggak ngekudeta. Oh. Gitu, ada yang ngomong gitu. Makanya Makanya didimin dan Iya, semua iya. orang nggak boleh tahu. Gitu. Iya. Aja dia dejavu gue ceritanya guys bener dah. Deja vu. Kayak KCD 2 tapi ini France. KCD Dia guys. apa? France. KCD. Not England. KCD apa? Kingdom Come Deliverance. Oh, Nandayo. Nah, sampai sekarang kalau misalkan kalian baca-baca soal The Iron Mask, itu The Man with Iron Mask judulnya. The Man with the Iron Mask. The man who can be moved. Bener-bener dia tuh cuma ceritanya dipindah-pindahin di penjara-penjara aja. Oh, yang Leonardo DiCaprio bukan? Filmnya. Hah, emang ada? Ada filmnya. Ada filmnya? Yang Leonardo DiCaprio sama kembarannya Leonardo DiCaprio juga. Oh, yang di Apa di sih judulnya, Iron Maskin Jir? dia. Apa judulnya? Tapi ceritanya dipindah-pindahin gitu gak? Di penjara. Anjir lupa gue MAYD 605. Itu Something enggak. Pokoknya ada. Aduh lupa apa. Pur, apa judulnya Pur? Tapi dia ini nggak disiksa guys, dia cuma ditutupin aja mukanya sama Iron Mask. Sisanya nggak dipukul, nggak diapa-apain, nggak, dia tetap dikasih makan, dikasih sel khusus gitu. Nggak disiksa, tapi ditutupin aja mukanya. Gitu. Jadi nggak ketahuan. Jadi nggak ketahuan. Nah di filmnya tuh dilepas si Leonardo-nya. Oh, dia sampai meninggal, yang aslinya sih sampai meninggal nggak dibuka ya? Bener-bener nggak dibuka, dia dikuburkan Dengan muka itu. dengan mask itu. Holy. Gak boleh ada yang tahu. Bayangin Makaro. kalian ngejagain. Kalian jadi masketir nih pasukan elit Raja Louis XIV. Tapi kalian nggak tahu kalian jagain siapa. Pokoknya yang penting kalian nodong terus aja si Mask ini. Si Iron Mask ini. Iya si Iron Mask ini. Udah. The man in the Iron Mask. Padahal aku mah latihan masketir mah nggak disuruh ini ya jagain sipir ya malah jagain tahanan malah jadi kayak gini sekarang. Tapi Tri Musketeer itu sebenarnya emang dia jasanya apa sih sampai ada julukan Tri Musketeer? Kalau si Three Musketeer tuh sebenarnya sama kayak Arthur tau Ya. ceritanya. Oh nggak tahu Itu ada apa fiksi. enggak? Iya sebenarnya fiksi. Berarti di Artanyen tuh nggak ada juga? Nggak ada. Katanya sih nggak ada. What the hell meh? Gila ya. Siapa Sebuah aja coba guys Tri Musketeer? Gue lupa namanya dah. Athos, Protos dan Aramis tuh. Oh. Orang Frank semua anjir. Tapi Athos Protos mah kayak nama Kayak Yunani. Yunani ya? Ah. Iya kayak Yunani. Aramis Nice tuh Yunani deal. banget sih. Tos pentil yuk. Nice D meh. Apa itu? Kan ada juga di cerita Mahabharata yang Tri Musketeer. Yang mana? Pandawa Aduh, 5 lupa mas. Pandawa 5 ya si 5 sih. Pandawa 5 itu. Apa Arjuna? Arjuna, Nakula, Sadewa, Bima. Kembar kan Nakula Sadewa. Iya. Bima terus. Arjana, Sama- Arjuna, Nakula, Sadewa, Bima, Sama siapa ya? Ini. Satunya ya? Satu lagi. Satu lagi. Wepek, Wayang Petruk. Bukan. Emang itu Petruk itu masuk? Ada yang pantatnya gede siapa sih? Semar. Semar. Kalau bener. Semar- Kok dulu dipanggil Wepek sih ini si Celing? Ya bentuknya kayak wayang anjir. God damn. Crazy. Gua mau Pila. cerita. Boleh pilih. Jadi kemarin gua tuh baru mindahin kandang reptil buat di rumah baru. Oke. Ya, total ular gua kan ada 5. Ball python ada 3, king snake ada 2. 1 milk snake, satu lagi king snake yang warna putih. Nah, terus pasti lihat loh kok masih sisa 2, ada 7 ternyata kandangnya digedein. Jadi kebetulan gua kan kemarin bikin taman Ji. Orang taman gua tuh ternyata suka reptil juga. Oke. Gardenisnya nih, gardenisnya. Gardenis gua di rumah tuh suka reptil. Terus reptil. gua bilang, "Mas,
Saya suka ular sama suka reptil. Wah sama dong mas, mau saya bikinin kandang reptil nggak? Kadem. Biar lebih bagus katanya. Boleh deh mas, dekat Taman Zen saya mau ada kandang ular sama reptil saya. Terus gue kepikiran untuk nambah satu bearded dragon lagi yang dulu mati. Sama tadinya gue mau nyara ular beracun. Ih, jangan ah. Tapi Isan nggak mau, jadi gue punya caretaker. Masalahnya ular beracun yang gue mau ini Black salah Mamba. satu bukan ular langka di Indonesia. Namanya adalah The Trimerusus uinsularis berwarna biru. Apa anjing lihat dong? Jadi ular viper ini asli Indonesia, ada di daerah NTT warna biru. Tapi by the way sebelum aku maaf motong ya. Ya. By the way teman-teman, basic survival kalau misalkan kalian di hutan ya, jangan dekati sesuatu yang warnanya mencolok. Benar. Oh iya, benar. Itu salah Titik. satunya. Pasti beracun. Pasti beracun. Mau Betul. kodok, mau ikan. Mau jamur. Betul. Ya, ini cuma ada di NTT guys by the way ya, Blue Insularis ini. Jadi ular viper langka yang ada di Indonesia ini kayaknya juga cukup, katanya sih boleh dipelihara kalau gue lihat di Google. Tapi emang berbahaya karena sekali patok bisa meninggal. Tapi enggak sebesar king cobra sih. Oke. King cobra tuh sekali patok udah pasti mati. Kayaknya nggak worth it sih. Ya, Sama masalahnya, resikonya. Kok takut ya? masalahnya agak mengerikan sih kalau ngasih makan tiba-tiba. Kabur. Kalau kabur sih gue udah ente banget sih anjing itu. Tuh kan. Terus di kamar Derry. Ya, lewat Udah nih. selesai udah. Itu udah super. Ya benar, itu ular itu sangat terkenal karena dia ada di Zootopia 2. Nah, terus jadi Blue Insularis ini cuma ada di NTT dan ini adalah spesies Pied Viper endemik di Indonesia yang super cantik dan warna biru ini sangat jarang ditemukan. Bener. Jadi nama lainnya ini adalah ular bangkai laut Sunda Island Pit. Sunda Island Pit, ular Sunda. Sunda Island Pit Viper, Komodo Island Pit Viper atau Blue Pit Viper. Ini cakep banget ya menurut gua. Jadi panjangnya tuh sekitar 60 sampai 93 cm. Enggak panjang-panjang amat. Oke, setangan lah ya. Ya, setangan. Setangan lah ya. Oke. Kayak mirip-mirip King Snake lah guys. MBK juga panjang. Kingslayer. Warnanya sih segini. cakep ya. Tapi Biru warnanya kebanyakan warna hijau cerah. Ada beberapa varian biru turquoise pucat yang warna biru tadi. Dan ini sangat langka katanya. Dan habitat penyebarannya ini cuma ada di Kepulauan Sunda kecil, di Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, di Pulau Komodo, pokoknya daerah-daerah NTT dan katanya di Jawa Timur pun ada. Tapi yang warna biru ini cukup langka. Nah, nyambung sama bisa hemotoksik yang tadi, Van. Hemoto. Dan ini kalau kobra dia punya neurotoxin. Hemotoksik ini gigitannya tuh yang bikin sakit hebat banget. Kalau kobra tuh kan kalian tuh kalau misalnya digigit ular beracun, saya tuh lubangnya cuma kecil Ji. Krrrr. Lubangnya tuh cuma kecil jadi kayak cuma di gitu doang. Tapi disuntik lucu. Heeh. Ular Depok. Ya, biasanya kalau misalnya kobra tuh gigit gitu. Tak. Kalau ular piton kan dia udah gini Iya. nempel terus kan. Karena giginya tuh kayak sisir dia. Sisir yang Aing begini. dulu ketipu tau pas SMP. Loh, temen Aing kan cewek. Loh, kok lehernya ada hitam-hitam? Oh iya digigit ular kemarin. Oh ternyata digigit temen Aing sendiri, Pi. SMP. Iya. Crazy ya. Emang dibilangin SMP Aing mah kacau. Jin. Oh, Crazy vampir, ya, temennya dia. vampir. Vampir. Bener, temennya Crazy. vampir. Hotel Transylvania. Tapi gak bisa Crazy nyembur ya. darah ya, nyembur itu. Crazy. Apa? Nah, kenapa gue kemarin kepikiran mau melihara ular ini? Jadi gigitannya ini cuma awal-awal bikin sakit hebat, bengkak parah, dan darahnya tuh bakal sulit membeku jadi bakal bocor terus. Shit. Dan kalau parah ini bisa sampai nekrosis, alias Nekrosis. jaringannya mati atau membusuk. Tapi tidak selalu mematikan. Masih 50-50. 50-50. Bang Upi mau beresiko itu. Tapi gak worth it Ya sih, udah Pi. tes dulu di Derry Sok gitu. Kalau cepat ditanangani masih bisa, tapi tetap berbahaya. Makannya masih sama kayak tikus, kodok ya gitu-gitulah. Dan Enggak sih, hell no. ini salah satu pit viper yang menurut gua cantik. Tapi Iya cantik. sepertinya ular berbisa tidak bisa gua pelihara. Tapi apapun yang terlalu berwarna itu beracun. Bener. Tapi Sumpah. blue pit viper menurut gua Insularis adalah salah satu ular Kasihan indah. yang Tapi namanya keren caretakernya. banget ya. Iya, kasihan yang ngerawat hewannya Terus Bang Upi dong. kemarin Isan ngechat gua, Insularis. nuhun aing mending resign kita. Keputusan yang bener. tepat. Ya, Nice. nice. Kalian ada yang mau ngurus viper gua kagak kalau gua punya viper? Sumpah aneh banget. Ih, Tapi takut. makannya apa Pi dia? Ya tikus aja sama kayak ular yang lain, cuman cara makannya beda aja mungkin. Bisa Tapi dihilangin Bisa nggak dia dihilangin? Nggak bisa Iya lah. bener kan? Iya, gak bisa. Gak bisa, gak bisa. Kobra kan ada yang bisa dihilangin. Gak bisa. Produksi terus ya dia. Pasti produksi Ah, terus. Black Mamba juga bahaya. Bahaya, Black Mamba. Bahayan Black Mamba apa itu? Apa? Black Mamba apa itu? Black Mamba lah, buset anjir. Kalau gitu ya sekalian nih Bang Upi bikin kolam kan nanti. Terus pelihara ular laut anjir.
sekalian bisa gigit meninggal. Itu ya. Apa sih namanya? Gue lupa. Ular namanya. laut yang warnanya hitam putih. Putih tuh. ya. Iya, itu Gue pernah bahaya lihat, Cin. banget. Gue pernah lihat sumpah. Ji, beda lu pernah ketemu ular gue yang guci gak sih? Belum. Yang Aku merah. nggak berani. Ih. Males ih. Jadi sebenarnya milk snake itu tuh ada ular yang bentuknya kayak gitu juga, tapi dia tinggal di laut. Nah, itu mematikan. Tapi bentuknya persis sama kayak ular gue yang di rumah. Mematikan. Pasti mati kalau dipatok. Ih, Mas, udah. Kenapa sih? Kenapa sih orang-orang ular tuh gue suka- baik, ular gue baik. Oh, oke, ular gue oke, baik, oke. ular gue gak berbisa. Milk snake gak berbisa sama sekali. Oh, bisa dilus ya? Tuh. Bisa. Gimana akhirnya? Gimana kayak gitu kan malas ya? Sumpah. Tapi hobi-hobi kayak ini hitungannya hobi ekstrim kan. Bagus sih Mas buat display, ngerawatnya sih. Tapi jujur bagus banget tuh Viper Ranger. Indah banget guys. Oke, kita akan membahas satu hal yang sangat menarik. Apa tuh? Namanya the bootstrap paradox. The Apa tuh? bootstrap. Atau ontological paradox atau causal loop. Salah satu paradoks perjalanan waktu yang tidak melanggar logika tetapi melanggar intuisi kita tentang sebab akibat. Aduh filosofi Paradoks ini menjadi topik serius dalam fisika teoritis karena berkaitan dengan closed time-like curves atau CTC dan relativitas umum Einstein. Oke, MC kuadrat. Yes. Jadi kita ambil contohnya ya. Ini contoh yang sangat teramat simple. Oke. Sabar. Misalnya gini, John Lennon itu nyiptain lagu Imagine all the people. Ya benar. Tahun 1970 misalkan dia. Oke. Dia nyiptain. Terus tahun 2026 di HP aing itu ada lagu Imagine. Terus kita punya mesin waktu kan. Akhirnya pergi ke tahun 70, dia lagi mau bikin lagu, dia lagi sama Yoko Ono lah gak tau ngapain. Terus John sini John. Terus si John datang, gitu kan. Ini ada lagu. John. Terus kita nyanyi sama dia. Kan gue buta chord nih, tapi dia yang bikin chordnya. Akhirnya tahun 71 John Lennon itu ngerilis Imagine. Karena seorang Fandi pergi ke masa lalu untuk ngasih lagu Imagine ke dia. Nah terus lagunya terkenal di seluruh dunia. Berarti siapa yang bikin sebenarnya? Sabar, 50 tahun kemudian kita dengar lagu itu di Spotify. Terus balik lagi ke tahun 70 untuk kasih ke John Lennon. Nih udah top lagunya nih. Meskipun lu mati tahun 80. Oke. Jadi sebenarnya siapa yang menciptakan lagu Imagine? Karena bukan Fandi. Karena Fandi udah tahu John Lennon dari dulu. Ya. Tapi John Lennon tahu dari Fandi. Tapi bukan John Lennon, karena John Lennon dari Fandi. Lagu itu Iya. gak pernah diciptakan oleh siapapun. Itu namanya bootstrap paradox. Bootstrap paradox tuh kenapa dinamain bootstrap? Dia tuh tali sepatu. Gimana caranya kita narik tali sepatu tapi diri kita terbang gara-gara narik tali sepatu. Itu namanya bootstrap paradox. Ngerti gak? Ini tali sepatu. Gitu. Kan gak bisa kan? Iya, Tapi oke. terbang gak? Enggak kan? Nggak. Cuman gini doang paling kan? Iya. And if you care to find. Itu kemana-mana. Oh maaf mas. Itu kemana-mana yang bawa Itu Mas. bijinya plak. Iya, Maaf mas. Terus kebayang ini contoh kedua ya. Kita tahun 1904 pakai buku fisika SMA yang rumusnya sama dengan MC kuadrat. Kita kasih ke Einstein. Einstein baca bukunya terus dia nerbitin teorinya. Sukses kan. Terus pas balik lagi tahun 1904, kalau ditarik garis siapa yang nemuin? Bener. Makanya gak akan mungkin bisa iya ya? travel ke masa lalu kan. Nah, terus ini ada konspirasi, Jadi ada katanya, contohnya ya gitar Paul McCartney kata. Dia pernah dikasih gitar sama orang. Terus gitarnya dia pakai buat ini. Buat recording ini based on true story tapi Bentar, Paul McCartney itu Beatles bukan sih? Iyalah. Yang gitarnya itu yang Les Paul bukan sih? Iya. Bukan. Apa sih guys? Lupa gitarnya gue. Aku nggak tahu nih. Nggak tahu kalau urusan yang gitu. Gibson. Lupa anjir. Oke. Jadi tahun 62 kita balik nih, kita ngajarin Paul McCartney lagu-lagu yang jadi hit The Beatles. Padahal belum dirilis sama The Beatles. Nah, puluhan tahun kemudian lagu itu terkenal. Kamu mempelajarinya dari album The Beatles. Jadi The Beatles yang nyiptain The Beatles itu siapa? Oh iya. Paul McCartney basis bang, iya. Tapi dia pernah dikasih gitar sama orang. Oh. Dia bukan buat show-nya, tapi dia pernah main gitar juga. Ya maksudnya kalau gabut tuh. Gitar kan, gitarnya Noel Gallagher tuh dikasih sama gitarisnya The Smith. Gila. Tapi nggak dipakai sama dia juga kadang, ngerti gak sih? Ya udah, ya namanya musisi nggak sih? Les Paul. Tapi jadi gitar legend ya jatuhnya. Karena yang megang itu kayak gitarnya brand May gak sih guys? Queen. Bright Nah, May. jadi kenapa disebut the bootstrap? Pull yourself up by your own bootstrap. Jadi kita narik kan itu impossible. Jadi dalam paradoks ini informasi menciptakan dirinya sendiri, tercipta sendiri tanpa ada siapapun yang memulainya. Pengetahuan muncul tanpa pencipta pertama. Jadi namanya ontological paradox. Paling terkenal contohnya salah satunya ya. Katanya ada yang bilang Beethoven tuh
salah satu lagunya Beethoven ada yang ngasih ke dia. Hah? Enggak, ini konspirasi. Ini enggak ada di jurnal. Dari masa depan ceritanya. Katanya itu kan kepercayaan orang Lagu dulu. yang mana? Gak tau Beethoven banyak jir. Tapi dia udah agak ada Moonlight Sonata. agak kurang sekarang. Oh, oke. Soalnya dia nggak rilis lagu baru udah berapa ratus Mas tahun. suaranya udah gak ada mas. Exactly man. Kalah dia sama Travis Scott man. Dia main pianonya pakai alat mas. Oke. Iya, pakai. Iya pakai ini juga. gigi. Oh. Karena Neneng. udah tuli dia. Nah itu kan mungkin bisa jadi orang bikin simfoni terus minta dia yang mainin. Oh. Tapi kalau ternyata orang itu dari masa depan, jadi siapa yang bikin lagu itu? Ah, I see. Ya kan? Kenapa bisa terjadi paradoks ini muncul? Udah redui katanya. Ya ampun, Farhan. Goblok banget. Udah dari Goblok ratusan anjing. tahun yang lalu, Mas. Bahasa ini anjing bahasa Gila kata Gen Z. Farhan ya, Beethoven udah redui guys. Kata Farhan, gila. Farhan, kenapa kamu kerja tanggal merah? Farhan kerja aja ya goblok. Orang kayak kamu mah gak pantas libur, Farhan. Dalam relativitas umum Einstein, beberapa solusi Beethoven ya? matematika memang memungkinkan adanya CTC, misalkan Gödel universe, triple cylinder, wormhole tertentu, dan cosmic string hypothesis yang waktu itu pernah dibawain sama Asonda. Oh, pernah dibawa nama Jason. Yes. Terus solusi menurut fisika, Novikov self-consistency principle. Anjing, kesel banget goblok lagi ngomong pasif ya anjing. Gak usah diituin, Mas. Jadi tahun 1980 ada fisikawan Rusia Igor Novikov mengusulkan prinsip yang menyatakan jika perjalanan waktu memungkinkan, maka hanya terjadi tetap konsisten dengan sejarah yang bisa terjadi. Contoh, kamu boleh balik ke masa lalu, tapi kamu gak bisa merubah masa lalu. Semua tindakanmu sudah menjadi bagian dari sejarah. Oh. Dan ini diangkat ke film yang dibikin sama Stephen King, bagus. Jadi ceritanya ada orang ketemu wormhole waktu. Dia bisa ke sana, terus dia mau mencegah supaya John F. Kennedy gak dibunuh. Oke. Itu seriesnya ngebahas itu. Tapi apapun yang terjadi di masa lalu, dia balik pun dia tetap balik ke hari itu, tanggal 24 Februari jam 2 siang misalkan. Udah. Mau dia di sana 10 tahun, dia balik lagi paling cuma 6 menit kerasanya. Tapi teori ini tuh ternyata diterapin, aku baru ingat di filmnya Back to the Future. Pas si Marty McFly, dia tuh main di ball buat orang tuanya, SMA orang tuanya gitu, lagi ngedance. Dia tuh mainin lagu dari gitaris, kan ada bandnya tuh. Bandnya tuh lagi kekurangan gitarisnya lagi tangannya sakit. Iya. Mainin lagu ini dong. Lagu ini, aku gantiin tanganku sakit. Dia mainin lagu Johnny B. Good-nya Martin Berry. Yang belum waktu itu belum Yang ada. belum ada. Iya. Nah ternyata yang gitaris yang dia gantiin itu ternyata saudaranya Martin Berry. Nelpon Martin Berry, ini lagu keren banget lu harus bikin ini lagu lu gitu-gitu. Oh, paradoks ini ada di film itu. Iya, Iya. aku baru ingat. 11-22-63, bagus banget. Film apa buku? Series dari buku sebenarnya awalnya. 11-22-63. Itu bagus. Jadi orang sampai ngomong di masa lalu itu makanan lebih kerasa, lebih enak. Terus dia pertama-tama cari duitnya pakai judi aja. Oh, ya udah bisa nebak ya. Iya kan ada almanak. Kata Stephen King kalau time travel itu kita jatuh pindah universe bang. Karena kata hukum alam nggak pernah biarin cuman ada satu timeline katanya. Oh, jadi kita udah beda dunia, benar. Kita udah beda dunia jatuhnya itu. Bukan membelokkan realita berarti. Iya, berarti bukan membelokkan realita tapi pindah realita. Contohnya tuh Oke. Harry Potter di Prisoner of Azkaban tuh salah satu bootstrap paradox ada di situ. Yang mana? Yang bagian mana? Dia sempat balik ke masa lalunya nggak sih, lupa? Azkaban, kayaknya nggak ada deh kalau Azkaban. Lupa. Sama Interstellar, Causal Loop namanya, Causal Loop. Interstellar dia yang ngejatuhin buku kan dia. Dianya sendiri. Oh. Si Matthew McConaughey-nya kan. Tapi ujung-ujungnya dia nggak sadar gitu dia ngejatuhin itu. Iya. Oh no. Jadi ini dari A Space Time with Closed Time Like Curves tahun 1990, Time Machine with Self-Consistent Evaluation Problem. Oh, ada bang yang Tahun 92. pakai kalungnya Harmony katanya, time turnernya Harmony yang dikasih sama Dumbledore katanya. Oh iya bener. Aduh, gue lupa lagi. Yang dia muter kalung, Sini yang mana itu ya? Oh, yang diputer jadi saham katanya. Kalung ibunya dijual, masukin saham aja. ada bang yang Azkaban yang Griffonnya dibunuh berkali-kali. Aduh, gue lupa lagi anjir, udah lama banget anjir. Contohnya ini yang Dormammu. Dormammu iya. ini time loop. Katanya time loopnya Dormammu sebenarnya 1000 tahun kan yang Ya. terjadi itu. Kalau yang Dan Doctor dia nggak Strange pernah benar-benar ngebunuh itu tau. ngebunuh Iya. si Doctor Strange. Dormammu tuh cuman dibikin bosen anjir. Iya, dibikin capek. Ah udahlah kan? bodo amat Iya, dia iya, teriak iya, gitu. iya. Iya. Gak dibunuh Dormammu. Dia nggak bisa ngebunuh soalnya dia udah tahu pasti ngapa-ngapain dibunuh sama Dormammu itu. Si Dormammu kan gak bisa dimatiin emang. Dia kan Iya. perwujudan waktu. Ya udah aja gitu bikin dia kesel biar selesai. Oh, squad itu. Gak bisa dibunuh dia. Kulatan dia apa Galactus?
Galactus tuh sebenarnya kalau nggak makan planet lemah, Oh iya, dia powernya dari situ. Iya makan planet dia. Dia tuh planet eater ya udah gitu. Kalau misalkan dia gak makan dia lapar makanin planet, dia tuh kekuatannya baru bisa gede. Kalau gak makan planet gimana? Lebih kuat Persembunyi Dokter Doom di sebenarnya. labu raksasa Bang. Sering lawan lama banget tapi ditapelnya sedikit makanya sering bisa nandingin Thanos yang pakai stone katanya. Ah Thanos mah. Yang Tapi- seri lihat iya. Patronus rusa jantan dia ngira itu bapaknya tapi ternyata dia sendiri. Itu ada paradoksnya juga tau. Yang mana? Kemarin gua correct me if I'm wrong ya. Lagi ngikutin Redditnya Marvel, baca-baca. Ah. Terus Redditnya Marvel tuh ngomong kalau memang misalkan dia seorang Doctor Strange waktu di Endgame. Endgame kan dia sempat yang Hulk datang ke 5 tahun sebelum Iya. Doctor Strange jadi Pas Doctor Strange kan. ketemu Ancient One ya. Yang botak kan. Iya ketemu Ancient One. Dia dibilang itu masih 2 tahun apa 3 tahun lagi dia lu kecepatan Doctor Strange belum. Berarti somehow paradoksnya Doctor Strange sama yang dulu-dulunya itu tahu kalau Spider-Man tuh bakal minta untuk dilupain. Jadi masih ada yang inget katanya anjir. Oh. Itu di forum Reddit ya nggak tahu. Itu orang fan random teori, fan itu teori, nggak- itu fan teori. Kan Iya. terakhir keluar nih filmnya akhir bulan kan? Makanya. Iya. Jadi ada yang bilang, lah dia aja udah tahu 5 tahun lebih awal dan Doctor Strange itu udah pernah ketemu Dormammu, dia udah tahu ruang waktu yang lebih lebar. Iya. Dia tahu ada satu kesempatan kita bisa menang lawan Thanos cuma Oh satu. pas dia gini-gini ya? Iya. Pas dia Dan gini-gini. katanya di situ dia juga udah tahu kalau Spider-Man tuh pada akhirnya minta untuk dilupain. Oh ada chance-nya. Iya iya. Dia Nah, pasti ngeliat kayak gitu. Itu tuh bakal jadi plot hole-nya kata ini pokoknya Reddit Marvel guys cari itu seru banget. Hmm. Dia bakal jadi plot hole kalau akhirnya bener-bener nggak ada yang inget sama sekali sama Tom Holland siapa? Sama si Peter Parker-nya Parker. ini. Parker. Kalau nggak ada yang ingat sama sekali, berarti apakah si Doctor Strange itu nggak ngulur waktu ke sana? Apa Iya. Ancient One-nya nggak ngasih tahu? Apa gimana? Sekarang harusnya orang tuh udah tahu dia udah minta dilupain dan harusnya masih ingat, ngerti gak? Kalau kayak gitu berarti si Doctor Strange tuh selama dia bertarung dia pura-pura karena dia udah tahu dia bakal menang. Iya dong. Dia kan pasti bisa melihat probabilitas battle nih lawan anaknya Thanos. Ya udah dia udah ngelihat ini bang pasti bakal menang sama Iron Man bla 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 gitu. Jadi dia Oh iya, pura-pura dong. Hulk juga ingat katanya bener. Berarti dia pura-pura. Lah, Bener. berarti sebenarnya dia tuh udah OP duluan. Doctor Strange OP berarti. Ope lah orang. Emang Opel lah dia bisa ngelihat semuanya. dia kan punya ini Eye of Agamotto. Bener. Kan dibilang waktu dia bikin bosen Dormammu, si Doctor Strange itu harusnya udah tahu dalam jangka 1000 tahun dia melakukan itu. Ada saatnya dia bosan. Ada saatnya Spider-Man tuh minta dilupain juga. Oh. Di timeline itu katanya iya. katanya tapi nggak tahu ya. Tapi terus ada yang ngebalas juga dia kayak hardcore orang Marvel banget. Kayaknya enggak karena itu spell Yang mana? yang si Spider-Man minta dilupain tuh spellnya tuh kayak nge-stop Oh. ngerusak timeline jadi banyak Oke timeline. oke. Bikin timeline baru. Iya. Yang timelinenya orang lupa Spider-Man gara-gara kedoxing ya dia. Iya jadi timelinenya baru lagi. Oh oke. Dan di situ berubah lagi karena ntar gak ada jadi Dormammunya keulang lagi, ngerti gak sih? Kalau ditarik tuh dia Dormammunya keulang lagi. Karena udah ke-split jadi harus ada lagi. Ya gitulah anjing ribet cuy. Lagi sedang nonton film anjing ini shift malam jadi bahas film nih kita saya. Nah tadi kan udah nyenggol-nyenggol Marvel tuh. Aku mau cerita sejarah Marvel. Gimana sih awalnya dan Stanley awalnya kan. Oh bukan. Serius? Bukan. Yes. Dan apa sih superhero yang pertama kali mereka rilis? Coba tebak man Gitu. apa Tebak kira-kira? apa? Superhero yang pertama kali dirilis komik Marvel. Captain America lah. Enggak X-Men. Enggak. Oh. Tebak-tebak kelompok dah. Dia ada di kelompok. Fantastic Four. Aduh ketebak lagi. Siapa? Yang siapa? Mr. Fantastic. Yang api. Human Torch. Yes. Oh itu karakter Marvel pertama Human Torch. Yes, kaget kan? Jadi teman-teman, kalian tahu gak kalau dulu pada tahun 1939 Martin Goodman, seorang komikus, mendirikan Timely Publication. Kesuksesan instan diraih melalui terbitan pertama Marvel Comics edisi nomor 1 yang menampilkan tokoh Human Torch dan Namor. Terjual hingga 900.000 eksemplar di waktu yang singkat. Karena saat itu cerita soal superhero itu fresh banget Bang Upi. Iya betul. Yes, heroisme Amerika, penyelamat gitu-gitu. Keberhasilan ini mendorong Goodman merekrut talenta berbakat seperti Joe Simon, Jack Kirby, dan Stanley Lieber. Oh Jack Kirby gue kayak pernah denger dah. Yang kemudian dikenal sebagai Stanley. Nah itu rekrutan, Stanley itu rekrutan. Untuk memperkuat lini pahlawan super mereka. Setelah PD2, Marvel mengambil langkah berani dengan menargetkan pembaca dewasa, bukan anak-anak, melalui komik The Fantastic Four.
baru deh muncul Mr. Fantastic, terus yang Invisible Girl sama The Thing. The Thing ya. Yes, yang terbukti lebih sukses dibanding strategi saingan mereka yaitu DC Comics. Di sini pertama kali yang muncul siapa? Superman. Kalau DC itu Superman. Superman, benar. Benar, Superman. Itu action comic heroes ya. Yes. Tahun 38. Padahal mereka pengennya tuh bikin komik yang detektifan gitu. Awalnya. Yang shoot sama DC itu cuma Batman. Soalnya, sorry motong Ji. Zaman dulu itu guys, waktu Perang Dunia 1 apa Perang Dunia berapa ya? Semua negara itu yang paling adidaya adalah Inggris. Dan salah satu cerita yang paling terkenal di situ adalah Sherlock Holmes. Dan Sherlock James Bond. Holmes. Oh, James Bond juga ya? Dari buku James Bond. Sherlock tapi terkenal banget itu dulu. Iyalah. Tapi kalau Sherlock Holmes itu lebih ke bukan superhero kan. Iya. Dia Makanya pinter. tadinya mau detektifan. Bener, kan? mau Iya. detektifan. Karena Tapi, emang semua orang ngacunya tuh ke Inggris. Even Oh, hukum alah. juga ke Inggris. tapi karena mereka juga orang Inggris. Orang Amerika kan orang Inggris. Bener juga anjing. Iya. Irlandia dan Inggris ya. Oh, iya mereka kan satu Irlandia ini. kan di Boston. Benar, United Iya. Kingdom. Sama Wahyudi. Nah, orang-orang itu juga lebih suka Marvel karena karakternya itu lebih masuk akal. Maksudnya meskipun OP tapi tetap bisa mati. Ya. Lihat Superman, nggak bisa diapa-apain. Benar. Ya kan? Contohnya apa? Akhirnya muncul karakter-karakter seperti X-Men, Hulk, Thor, dan Spider-Man. Perlahan membangun semesta yang dikenal sebagai Marvel Universe. Cinematic Universe. Namun perkembangan ini sempat terhambat oleh pembentukan otoritas penyensoran komik pada 1954 yang membatasi satu. Jadi Amerika itu tiba-tiba bikin aturan di mana nggak boleh ada komik yang villainnya tuh menang. Nggak boleh. Oh, iya. Gak boleh, pokoknya superhero harus menang aja, udah titik. Terus udah gitu gak boleh ada tembak-tembakan. Pokoknya dibatasin banget sama Karena naikin otoritas tingkat Amerika. kriminalitas kan. Bener. Dia pernah cerita waktu itu kan. Karena mereka tuh udah free state, dikasih kayak gituan udah terinspirasi gitu. Di tengah tekanan sensor, Marvel tetap kreatif dengan menciptakan berbagai genre baru seperti Howard the Duck dan Tomb of Dracula, itu ciptaan Marvel. Tomb of Dracula. Kepemimpinan pun beralih dari keluarga Goodman kepada Stan Lee. Oh akhirnya. Ya, karena karakter Spider-Man itu tuh bener-bener gede banget di Marvel. Emang yang bikin Spider-Man itu Stan Lee? Stan Lee. Oh. Ya, Stan Lee itu tuh mahakarya dari Stan Lee, guys. Spider-Man. Dan sampai sekarang bisa dibilang Spider-Man itu karakter paling dicintai. Bener, karena dia yang paling dekat sama masyarakat. Karena namanya Bener. friendly neighborhood. Ya, Ya, friendly friendly neighborhood neighborhood Spider-Man. Spider-Man. Dia kan cuma anak kuliah biasa kan? Iya, anak pinter biasa yang kebetulan kegigit Ya, sama sama laba-laba. laba-laba aja. Yang membawa Marvel menjadi distributor komik terbesar dan mengungguli DC. DC udah kalah telak di titik ini. Di titik ini sampai sekarang ya. Udah kalah aja. Meski sempat mengalami guncangan pada pertengahan 80-an akibat pembelotan para seniman, karena kadang ada yang ngomong gajinya kurang gede, terus diiming-imingin DC sampai akhirnya banyak seniman terbaik mereka tuh keluar. Akhirnya goyah nih. Tapi Marvel berhasil bangkit kembali melalui angka penjualan komik yang fantastis dari karyanya Jim Lee. Pokoknya ada beberapa komik kayak X-Men-X-Menan gitu, mereka bangkitnya dari situ. Tahun 92 hingga 96 menjadi masa tergelap bagi Marvel. Kepergian 7 seniman legendaris serta penurunan kualitas cerita akibat kepentingan korporasi menyebabkan Marvel Entertainment Group mengalami kebangkrutan. Bener-bener udah bangkrut karena mereka tuh terlalu nggak dengerin penggemar. Mereka tuh pengennya ngejual yang banyak tapi penggemar mereka tuh nggak didengerin sama mereka. Jadinya ya ngedrop, gak ada yang mau beli. DC dengerin penggemarnya. Makanya ada semesta-semesta baru kayak Batman Who Loved bla bla bla. Itu karena mereka dengerin kita bikin yang fans suka. Tapi Marvel tuh pengennya yang bikin mereka happy aja. Yang fansnya nggak diurusin sama si Marvel. Mereka Gitu. nggak dengar Iya. kritik fansnya ya. Dan itu salah banget. Nah, dalam kondisi terpuruk mereka terpaksa menjual hak film dan karakter-karakter mereka Seperti seperti mau dijual ke Spider-Man. Sony ya. Iya, Spider-Man, X-Men, dan Fantastic Four. Itulah mengapa di awal-awal Avengers kalian nggak bisa ngelihat X-Men, Iya. Spider-Man. Oh X-Men tuh dipegang Sony juga. Iya, sama Fantastic Four. Sama si Om. Bapak Aing. Yes. Oh, Kenapa? Sony megang Fantastic Four. Bapaknya Iya, Sony. Fantastic Four. Hah? Bapaknya Sony. Iya, cuman nggak usah diperjelas, Mas. Benar. Fantastic Four, Spider-Man, sama X-Men itu nggak dipegang sama Marvel. Meskipun mereka original dari Marvel ya, tapi udah Karena di dijual. buyback kan ya sama Disney ya. Ya, di buyback. Itulah mengapa Spider-Man-nya siapa? Yang paling awal tuh? Tobey Maguire. Ya, Tobey Tobey Maguire itu Nggak bukan masuk ke punya MCU. Marvel, Ya. tapi masuknya Sony. Oh, Fantastic Four sama X-Men 20th Century Fox. Ji. Oh, 27 Fox. Sony itu yang punya Spider-Man doang. Oh, Spider-Man ya? Oke. Su- Sama Supaya. Venom. Sama Venom. Ya. By the way, licensingnya Spider-Man pernah dibeli Jepang dulu. Hah, Ada emang iya? Spider-Man Jepang, punya Megazord anjing. Ah. Sumpah,
Cari Spider-Man Jepang guys. Spider-Man. Spider-Man Gitu, Jepang punya bagus. Megazord. Apa mau aing ngomong itu lagi? Enggak, dia ada Megazord-nya sumpah. Cari googling sekarang Spider-Man Jepang. Tapi jangan Supaidaman. yang parodi goblok ya. Pokoknya yang asli nih ada bener Spider-Man. Oke. Nah, memasuki milenium baru yaitu tahun 2000-an. Marvel mulai bangkit nih melalui kesuksesan film-film adaptasi seperti X-Men dan Spider-Man. Karena kan mereka merge, tapi karakternya bukan under mereka. Ya. Mereka ikut bantu produksi aja, tapi mereka tetap dapat persenan. Langkah strategis diambil dengan mendigitalisasi komik mereka pada tahun 2007. Yang sebelumnya hanya fisik. Sekarang mereka membuka forum di internet dengan mereka merilis komik itu secara digital. Dan orang-orang akhirnya fans sekarang punya andil dalam jalan cerita dari komik tersebut. Namanya Marvel Ultimate Universe. Agar lebih dekat dengan penggemar. Puncaknya rilisnya film Iron Man yang pertama. Oh, 2008. Iya, ya. 2008. Tapi kan sebelum ada Iron Man Hulk dulu kan itu. Iya. Fun fact, Iron Man pertama harusnya bukan Robert Downey Jr. Siapa? Tapi Robert yang Pattinson. no, Tom Cruise. Tapi emang cocok sih Tom jujur. Cruise, Jujur Tom Cruise. cocok Tapi sama Tom Iron Man. Cruise itu minta biayanya $25 juta dan full kreativitas Iron Man. untuk storyline-nya. Dia. Gak boleh. Tom Cruise waktu itu lagi terkenal gara-gara Mission Impossible. Ya. Hmm. Terus akhirnya Marvel nggak jadi karena dia mau ngambil alih kreativitinya, jadi takutnya jauh dari komik. Iya. Iya. Terus turns out itu untungnya milih Robert Downey Jr. Oh, oke. Jadi dia kunci dari bikin Marvel comeback tuh dia sebenarnya. RDJ oke cocok di Iron Man. Tapi Tom Cruise juga cocok. Cocok. But Cuman kayaknya RDJ bakal sangat cocok di Doctor Doom. Ah, why? yang ya Gak tahu sih. Narsistik. somehow. Dr. Doom narsis nih. Gue ngeliat mukanya emang cocok banget anjing. Tengil. Tengil gila anjing itu Tapi dia. gimana mereka ngejelasin ke penonton ya? Kayak RDJ kan Iron Man banget nih di Marvel. Gimana caranya? Another universe. Ih, iya. Tapi ya? kan ada Curang banget ya? akhir tinggal 2026 enggak sih? Dr. Doom ya? Dokter Doom. Secret Wars kan? Oh, Secret Wars ya, benar-benar Secret Secret Wars. Iya. Itu bakal bagus. Oh banget. kata Tom Cruise pengen dia gak pakai masknya juga katanya. Anjir tapi itu Oh. ikoniknya justru guys Iron Man kalau gak ada topengnya tuh. Iya. Pokoknya Ya. creativity controlnya tuh bermasalah dia. Tapi Ji lu dari Marvel paling suka siapa? Mana juga Van? Karakternya. Ya. Kalau aku sih Doctor Strange ya udah pasti ya. Aku suka cara dia nge-spell sih. Iya, tangan dia sis gini. Tapi di Multiverse Madness jelek banget. Kenapa harus ada mata-mata kayak gitu, Mas? Anjay. Mata. Oh di sini ya? Iya. Oh ada Akhirnya- matanya. Akhirnya aku lebih suka ini sekarang Scarlet Witch. Kak itu mah karena seksi aja. Oh enggak. Alah. Dia kekuatannya bisa bohong keren. goblok. Bisa jadi 80s. Aing paling seneng dari semua ya. Ini ada dua, tapi ya mereka tuh sebenarnya karakternya dari background hidup mirip-mirip kayak agak semi-semi tragis. Captain America sama Spider-Man. Captain America anjir. Captain America why? Why? Karena ya pure baik aja. Tapi kalau dia bangun tahun 2013 sih tidur lama sih ya, seenggaknya rasis gak sih? at least ya. Tahu gak yang itu? Iya tahu. Yang dia bangun terus tiba-tiba rasis ke semua orang kan? Emang dia rasis? Iya. Oi, Jap Boy. Kan ada orang Korea dipanggilnya Jap Boy. Katanya mata-mata Japan. Oh Kan waktu itu masih musuhan perang dunia. We gotta spy here. Tapi- This is Jap Boy dia bilang. Tapi kalau kalian nyadar guys, Captain America itu sebenarnya awalnya diciptakan untuk alat propaganda. Iya, Benar. Captain America, your protector. Huh. Awalnya. Kalau Marvel ya. From who? Menurut gue paling keren. Quicksilver dari X-Men. Quicksilver dari X-Men. Quicksilver X-Men keren sih. Oh yang ini ya, yang dia nyelamatin ini, yang nyelusup di Pentagon, yang nyusup di Pentagon dia pasti slow mo itu keren banget coy. Pertama Quicksilver, kedua Magneto anjir. Dua paling keren. Yang itu. kalian bener, paling itu, bener. Yang paling nggak suka. Nah, masuk angin. Mulai. Udah mulai ya? Ah, Ih keluar lagi coba. apa. Keluarin anginnya. Ya udah pakai. Yang paling kalian gak suka atau yang kalian rasa sebenarnya gak ada power siapa selain Hawkeye? Semua orang Hawkeye so. Kalau Captain America. What? Gak suka gue. The hell is wrong with Captain you, man? America itu kebal peluru nggak? So ganteng anjing. Udah so keren. Emang ganteng, Jir. Emang keren mas. Nggak. Tapi Peggy Carter oke sih. Cantikan inilah Pepper anjing. Enggak, mana lebih suka, paling gak suka siapa? Aku sih mending Peggy Ya, itu Carter Captain mas. America. Mas. Kenapa? Lu paling gak suka siapa? Peggy Carter tuh keberaniannya besar. Satu. Apanya yang besar? Bukan keberanian. Keberaniannya besar serius ih. Damn. Aku paling gak Oh suka yang dia nembak vibranium itu. Aku paling gak suka The Eternal saja udah. Ada yang Tapi cakep lah yang hijaunya. ini Gua belum mas nonton. suka sesama mas. Oh Gua belum damn, nonton. hell Gua nah. belum Serius, nonton. Kayaknya enggak sih. Eternal. Gue taunya Eternal tuh gede-gede semua anjir enggak ya? Enggak, itu yang ininya
apa yang namanya ya? Arishem-nya tuh apa guys namanya guys? Arishem. Kodam. Bukan. Dia tuh kayak entitas kosmik yang ngejudge bumi ini layak huni apa enggak. Kalau enggak layak dihancurin, duar. Dikasih ke si Galactus. Ya, Ini itu kalau bawain Galactus. kalau Aing bukan gak suka, tapi kayak maksudnya kayak lore-nya kurang didalemin lah. Tapi dia Siapa? Vision. Vision tuh emang udah selesai enggak sih? Vision tuh Iya. emang cuma robot doang anjir. Iya, tapi mendingan Hawkeye daripada Vision aja. Tapi gue suka banget film WandaVision guys. Bener, saya suka karena 80s. 80s apa WandaVision. 90s ya? Ya. Dia keren banget. Gue suka pas bagian hitam putihnya. Damn, this is my world, man. Yes. Dia tuh si Wanda itu bisa mainin realita dia sesuai dia. Gila anjing dia kuat banget Ih, bangsat. itu kuat banget mas, makanya Gila, aku anjing. suka. Dia kuat banget ya sumpah. Udah sama Wandanya cantik, Besar pula tekadnya untuk tekadnya melindungi untuk teman-temannya. melindungi. Iya, Terus ada pengen, hitam putihnya Wanda. Iya. Wanda Ya itu. Yes. pengen punya anak, dia akhirnya pun punya anak di situ. Iya. Yang bikin dia tantrum kan anaknya diambil, dimatiin sama Fiction, si ya? ini. Si siapa yang penyihir jahatnya tuh guys? Gue tim Tony Cyborg. Stark lah pasti. Ki. Margaret atau siapa? Gal Gadot. Gal Gadot tuh beda Gal Gadot universe, Wonder Mas. Woman Itu anjing. Wonder Woman. Gak ada tuh Wonder Woman. Iya makanya. Aing gak suka tapi Oke, sekarang DC deh. oke. Batman terbaik. Batman terbaik. Yang mana Batman? Pemeran Batman terbaik Christian Bale lah. Gila Christian aja. Bale lah ya. Bel. Christian Bale. Joker terbaik mah Heath Ledger udah itu mah. Udah selesai ya? Joker terbaik Jokin. Tapi Joker animated yang terbaik Mark Hamill yang jadi Luke Oh, Skywalker. iya, iya. Yes. Itu kan ketawanya gitu. Itu ikonik banget di YouTube tau. Iya. Yang itu ternyata pas ku cek Iya kan Mark dia pas Hamill. ketawa di atas gedung. Keren. Iya. Kalau animatednya Batman ini Batman Lego suaranya. Menurut Aing Oh, suaranya. suara Lego Batman itu lebih bagus dari Batman real life-nya anjir. Ah masa sih? I'm Batman. Batman. Tapi kalau di DC gue paling suka sama kalau Joker mungkin udah terlalu banyak yang suka ya guys ya. Ya itu Robin yang kedua apa ketiga ya? Red Hood Red Hood. Robin. sama tentu Batman saja. Who Left komik gak sih guys? Itu Ya yang itu komik belum yang ada dia filmnya. nggak dia mau ngebunuh Joker gak sih? Iya, terus Iya. kena cairan Tapi Joker. kalau paling cantik di DC masih Wonder Margot Robbie. Margot Robbie. Margot Iya sih itu mah jelas. Itu yang jadi apa? Jadi Harley Quinn. Harley Quinn. Anjing, dia jadi apa aja cantik. shit. Aing paling seneng kalau di DC Universe itu Batman Begins. Batman Dark Knight. Kalau Superman tuh yang 2000 Man of Steel. Clark Kent gak sih? 2000 Ya semua Superman Clark Kent. Clark Kent. Apa sih namanya? Clarky. Ini Henry Cavill. Henry Cavill ya, Henry Cavill. Itu Superman banget sih kalau menurut gue. Tapi Pattinson juga bagus tau Batman, Robert Pattinson. Ya katanya bagus Batman. juga. Iya kan Batman yang baru dia. Gue belum nonton Oh. itu Batman yang Pattinson. Cuman katanya terlalu dark. Terus yang Catwoman-nya juga oke tuh si ini anak Ted Kravitz siapa? Zoe Kravitz. Ini Kravitz. Semuanya tuh aku suka guys, case-case-nya. Cuman yang satu aku paling nggak serak itu Joker di Suicide Squad. Ya sumpah. Yang ini yang klimis. Woi, itu yang nyanyi ini anjing Jared Leto. Iya Bang. bagus, Jared tuh buat nyanyi bagus Iya, tapi buat buat jadi nyanyi. Joker enggak Jir. Tapi gara-gara nonton Joker itu, gue jadi dengerin lagunya enak-enak anjing. Emang penyanyi Mas, iya gak sih? 30 Second to Mars. Iya makanya. Apa sih lagunya yang enak tuh? Gue lupa 30 Second to Mars. Yang ini bukan Ipan Sorong. Itu mah lagunya Itu Linkin bukan, Park. itu Mas. Linkin Park, Mas. Iya. Judulnya Ipan Sorong kan. Aku sampai baca forumnya tau guys. Katanya tuh buat jadi pemeran Joker tuh gak, ini bukan soal ganteng, tapi maniak. Lu bisa nggak jadi orang maniak udah? Gak peduli muka sebenarnya. Lu bisa nggak jadi orang maniak gila di depan kamera udah titik. Gak perlu yang menye-menye gimana-gimana. Tapi Heath Ledger tuh kenapa Heath Ledger GOAT ya? Jadi ada Dia sudah dokumenter menjadi yang Joker ngomong. itu sendiri. Dia tuh misalkan waktu tahu nggak yang Two Face yang era jadi Two Face Si ini Harvey Dent. yang dia tiba-tiba datang terus dia pakai baju perawat terus dia kayak gini kan. Terus bener-bener scene-nya tuh intens banget. Sampai akhirnya si Jokernya pokoknya intensnya tuh bener-bener kayak anjir kayak real. Terus pas udah cut terus Heath Ledger langsung ngajak tos that's what we call acting. Terus dari situ orang respect banget dia tuh selalu ke lawan mainnya, maka Heath Ledger tuh goatnya tuh di situ. Sedangkan Jared Leto sih ya mungkin dia mau ngedalamin Joker tapi dia ngirimin tikus mati. Yang itu mati. Iya sebagai hadiah ke teman-temannya gitu. The fuck serius anjing. Dia pengen dipanggilnya bukan Jared, dipanggilnya Mr. J karena Joker. Serius. Iya pokoknya dia terlalu ini banget dul gitu katanya. Sedangkan Heath Ledger tuh enggak, dia pure acting, emang bagus aja actingnya sebagus itu. Anjing aing menurut cringe banget. Iya benar banyak. Itu serius aja. Serius sumpah pengennya dipanggil Mr. J gini. Makanya orang-orang ngomong kayak bener goatnya tuh di in and out acting tuh Heath Ledger.
apa ya? Dia respect aja, respect. Itu tuh apa ya? Dia tuh kayak Jeffrey Nicole-nya sana dah. Yang orang emang baik aja ke semua orang gitu, Heath Ledger. Jujur ya, Aing gak pernah nonton filmnya Nicole anjing. Mana yang gak nonton Ali Topan, bagus Jir. Jadi Aing tuh kenal Nicole teman main GTA Tampet aja udah. anjing. Anak-anak aja udah jujur guys, gue gak pernah ngeliat Nicole sebagai pemain film anjing. Emang sebagus itu dia main film? Bagus. Bagus. Dia one of the the best sebenarnya. Masa? actor in Indonesia. Meskipun dia nggak method acting tapi bagus Jir. Apa itu? Method acting tuh ya kayak itu, kayak Heath Ledger, Oh kayak iya. si Jared Leto yang kayak ngedalami sampai Mr. real J. life. Mr. J. Gue taunya dia pria jomok biasa anjing. Tapi Anak-anak humble aja, banget. ya. Ngerti kan humble itu Jeffrey Nicole kan? You get me kan? Ya. Ya si Jared Leto tuh kayaknya kayak gitu. Makanya dia sangat di respect banget. Anjing ini ngomongin film jadi keinget Trans TV jam 9 tuh apa namanya? Bioskop Trans TV. Bioskop Trans TV. Tahu nggak? Segera dimulai. Dulu waktu gua dimulai. kecil gua ngebayangin Jakarta tuh openingnya Extravaganza, itu tuh Jakarta. Anjir kayak gitu Jakarta tuh. Oh iya. Tahu nggak opening Extravaganza? Tahu. Ya kan langit City Light Ya, malam iya, terus iya, kesibukan iya. kota Jakarta. Iya, 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 Anjir. Kan emang kayak Damn. gitu, Mas. Anjing Iya. kangen banget bioskop Trans TV guys. Itu House of Wax Aing nonton di bioskop Trans TV. Aduh anjing kenapa ya kangen. Aduh Kangen. anjing tiba-tiba di call si Aing bangsat. Iya. Ini ingatan ini belum pernah keinget lagi sih sama Aing. Sampai cet, Iya tiba-tiba. ya, sampai tiba-tiba Oh, gara-gara iya. tadi ngomongin House of Wax. Guys, gua ada cerita nih walaupun udah gak ada hubungan sama shift malam ya ini ya. Tapi dulu waktu gua masih tinggal di GBI, jadi gua tuh dulu pernah ditinggal sama orang tua 1 bulan sama Aki Aing. Oke. Sama almarhum kakek tuh pernah ditinggalin sebulan. Gue tinggal di GBI. Nah kebetulan GBI itu Bandung bagian bawah ya Van ya. GBI itu apa sih? Gria Bandung Indah. Oh, ini Riung. Sana yang lagi. Oh, oke. Jadi Perbatasan. ya deket tol itu tuh guys. Gue dulu masih bisa lihat bintang tau. Dulu kemarin pas di Bali. Kan sekarang bintangnya mana? Bacot anjing. Gila. Gila. Kage. Kalau anjing. Kemarin pas di Bali, Aing baru bisa lihat bintang lagi anjing. Makanya Aing seneng ke Bali. Mana ngerti kan maksud? Ya, Aing waktu itu pernah ngomong City Light di Bali itu jelas karena dia polusi cahayanya belum separah Iya, di belum kota. separah. Di sini Sini aja nggak ada anjing. ada kadang, tapi City Light-nya Nggak. Bali clear banget City Light. Si ini apa Dulu- City Light? Dulu di Bandung pas di GBI itu gue tiap ngeliat ke atas tuh kayak masih kelihatan bintang gitu. Terus jam 7 tuh biasanya Aing ke warung kakek Aing ngambil cemilan, main PS Dynasty Warrior. Terus jam 9 kan Aing udah ngantuk ya, nonton itu bioskop Trans TV Iya, sama terus iklan. saudara sepupu Aing berdua sama almarhum kakek Aing anjing. Terus kalau baunya agak bau daun gitu gak sih dulu? Bau Iya. daun kayu, bau Bau kayu. daun Tau gak sih? apa, Mas? Bau daun. bau rumah orang tua. Iya, susah jelasin. Bau hujan. Bau kayu, bau iya. daun sama kayu itu bersatu. Gimana ya? Rumah kakek Aing tuh Bau rumah tua. iya rumah tua banget Ji, itu Hmm. rumah tua. Terus kayak kalau Aing ketiduran bisa diselimutin jam 12 dia nonton wayang anjir. TVRI. TVRI. What a time to be alive. man. Yes. Itu bahkan sekaya apapun mana sekarang gak bisa beli masa itu lagi. Gak bisa bre anjing itu. Ya. Pas kakek Aing meninggal Aing nangis anjir. Itu Aing di sekolah waktu itu. Kak pulang yuk, Aki udah gak ada. Ih, dijemput ya? Itu pas jam sekolah. Baru masuk ke SMA. Ji baru 2 bulan gue sekolah. Kelas 10. Di Terus 8. kayak hal-hal kayak gitu ada bau dari masa lalu yang kok tiba-tiba kecium. Keinget itu. Iya. Ya kan ada kan? Iya. Itu rumah banyak ceritanya anjir. Sumpah. Di GBI guys. Eja juga suka ke situ. Ngapain? Kan emang dulu orang jatuhnya sahabatnya Faris itu sepupu Aing gitu. Eja juga sering main ke situ tuh. Terus kayak minggu paginya dibangunin, bangun kartun kan. Iya anjing. Terus Lah dia Aing bangun sendiri. oh, Kalau itu Aing bangun sendiri, kakek Aing masih tidur. Biasanya Aing bikin Milo anjing. terus nyiapin sarapan biasa. Sendiri, ada Aing. roti atau apa Biasanya gitu. suka ada tukang bandros lewat. Bandros. Bandros tau bandros? Gak tau. Hah? Apa Gak itu? tahu lah bandros cuma ada di Bajigur? Bandung doang. Oh nggak ada. Iya. Di sana mah langsung Batagor gitu-gitu. Bandros cuma ada di Bandung doang. Iya itu bangun pagi-pagi nonton kartun anjir hari Sabtu Minggu. Terus Wah. kabur ke rental. Gue kok baru keinget ya ada bioskop Trans TV guys. Nonton Bioskop Trans TV. zaman dulu tuh sekali. nonton Terminator, House of Spider-Man Wax, 1, 2, 3. Spider-Man Iya. 1, 2, 3. Harry Potter dulu belum ada deh kayaknya. Belum, Ada. Oh udah ada ya? Biasanya itu tuh antara di Trans TV apa RCTI. Kalau Harry Potter soalnya malam-malam. Sama kalau misalnya setiap Natal kan itu libur Iya. bareng. Home Alone. Home Alone. Terus Aing tuh pernah nonton itu waktu itu film apa sih namanya? Adalah film tentang Natal gitu. Aing liat kayaknya punya cewek istri orang blonde cakep kayaknya anjing. Kayak gitu. Terus menurut mana dulu kepikiran gak mana jadi KG nanti? Apaan sih? Udah ada materi lagi Lagi ya? nonton bioskop Trans TV, ih jadi KG nanti. Bacot anjing. Jadi kita akan membahas yang namanya manusia gajah.
Yes, ini dari Dari Shakira. Shakira. Yeah. Ini manusia gajah tuh. Elephant Man. Elephant Kenapa Man. sih manusia Elephant Man. gajah? Jadi aslinya sampai diangkat film ya, namanya adalah Joseph Carey Merrick. Dia tuh lahir 5 Agustus 1862 di Leicester, Inggris. Oke. Jadi waktu dilahirin tuh tampak seperti anak pada umumnya, tapi pas usia 5 tahun tiba-tiba tubuhnya berubah, kulitnya menebal, tulangnya tumbuh nggak normal, dan kepalanya tuh terus membesar sampai sekarang dia nggak tahu penyebabnya apa. Oke. Sampai di poin mukanya bentuknya kayak gini. Oke. Nah, Pokoknya gede banyak gitu, yang guys. bilang dia itu sebenarnya sindrom Proteus yang kelainan genetik yang sangat langka. Sewaktu dia usia 11 ibunya meninggal, setelah itu diusir dari keluarganya, terus hidup di workhouse, di tempat penampungan bagi masyarakat miskin di era Victoria. Nah, sampai dia itu di beberapa momen si Elephant Man ini tuh dibeli sama sirkus. Iya, di bergerak sirkus. Dia dibeli sirkus karena bentuknya aneh. Terus dia agak semi dikucilkan dari masyarakat karena yaudahlah bentuknya aneh, terus katanya bau banget karena kulitnya ini kan. Oh, ngelipat-ngelipat. Yang ngelipat-lipat Ya. susah dibersihin. Iya. Bener. Jadi Terus, sirkus. Demi bertahan hidup, Joseph bergabung dengan freak show sebutannya. Akhirnya Freak show. dia manggil dirinya Elephant Man. Julukannya muncul dari situ. Singkat cerita, hidupnya tuh berubah sewaktu dokter ngelihat dia sebagai manusia yang layak dihormati. Joseph tuh tinggal di London Hospital selama 4 tahun. Dia nulis surat, dia baca buku, dia bikin miniatur gereja dari kertas. Sampai akhirnya dia meninggal di usia 27 tahun karena coba tidur telentang. Hah? Jadi seumur hidupnya dia gak pernah tidur telentang. Mobil gini. Pas tidur telentang lehernya patah. Oh, berat banget kepalanya. Ya beratnya 5 kilo. Anjir. Lebih 5 kilo. 50 kilo ya, hampir 50 kilo. Iya, pokoknya Hampir gede 50 kilo kepalanya tuh. Terus dia nulis puisi yang benar-benar deep banget. Nama puisinya tuh ini sebut The Mind of Standard of the Man. Pikiranlah yang menjadi ukuran sejati seorang manusia. Dibilang kalau lu membenci gua karena bentuk gua, berarti lu membenci Tuhan. Anjir, bener bagus. Bener. Itu deep banget. Itu bener If I could make myself anew, I will be a pleasure for you. Kalau gue bisa bikin ulang diri gue juga pengen supaya memuaskan lu, supaya bentuk gue bagus, katanya kayak gitu. Itu sedih banget. Sedih banget. Ini terus fun fact-nya, secara konspirasinya katanya tulangnya pernah coba mau dibeli sama Michael Jackson. Hah? Karena sebagian tulangnya itu katanya dipakai ke hidungnya supaya dia nyanyinya bagus. Apalah whatever itu kan. Tabloid dulu. Oh, oke. Tabloid dulu. Terus katanya tulangnya pernah ada di Neverland di Michael Jackson. Bentar. Kenapa di Michael Jackson semua? Karena ada lagunya Leave Me Alone Michael Jackson. Di lagunya tuh dia di video klipnya dia masukin tabloid yang ngehina dia. Judulnya Weko Jeko gitu-gitu. Terus ada Elephant Man-nya ada berapa kali muncul di video klipnya. Oh, referensinya dari situ. Terus sempat ada dia. Ada. Video klipnya agak creepy sih kata Aing. Gila. Tapi Michael Jackson tuh gak pernah terbukti dia benar-benar beli itu. beli si tulang dari Beli tulangnya Elephant Man. Elephant Man. Tapi beneran disimpan kah? Buat penelitian ya? Disimpan buat penelitian, gak mungkin dong dibeli Michael Jackson. Iya Ngapain benar-benar dia beli? disimpan buat penelitian. Iya. Bener-bener. Ini. Pokoknya tabloid dulu jahat anjir ke Michael tuh. Gara-gara apa ya? Biasalah banyak kalau misalkan pohonnya udah terlalu tinggi anginnya makin kenceng kan. Tapi Bener. kebukti kan sekarang ternyata Michael innocent. Iya. Katanya dia nyimpen anak-anak lah atau Iya. apalah. Tapi yang jelas si Elephant Man ini tuh dia nulis yang di puisinya tadi ada bagus banget guys, yang diomongin Bang Fandi. If you blame me, you blame God. Iya, dia bilang gitu. Karena ini bukan kemauan dia. Siapa yang mau kayak gitu, ya kan? Tapi standar manusia lah yang bikin dia tuh akhirnya terkucilkan. Tuh katanya beli $1 juta dari London Hospital. $1 juta. Iya, tapi padahal enggak tuh. Terus akhirnya dia ngepost gini tuh, Pak. Di video klipnya ada Michael Jackson Elephant Man, cari aja. Oh. Tapi ya tabloid. Ini mainnya video klipnya dia benar-benar nunjukin Elephant Man karena dia ngerasa dia diperlakukan seperti sirkus juga katanya. Iya. Atas dasar itu bukan kemauan dia. Iya. Gitu. Tapi yang kayak gitu-gitu tuh dulu marak banget guys, apalagi di era Victoria. Orang Ratu Victoria sendiri aja suka nontonin freak show kayak gini. Nyari Iya. jester gitu. Bukan nyari jester, tapi dia tuh suka nyariin sirkus-sirkus yang Yang emang nampilin isinya banyak orang-orang aneh ya. orang-orang aneh. Oke, gue mau bahas tentang sejarah sirkus nih. Yeah. Jadi ada beberapa sejarah paling horor tentang sirkus. Kebanyakan benar dari abad 19 sampai 20.
Yang pertama, ini ada kebakaran sirkus Hartford tahun 1944. Hari para badut menangis. Pada 6 Juli 1944, The Ringling Bros, biasanya kayak gitu ya namanya ya, and Barnum and Bailey Circus tampil di Hartford, Connecticut di Amerika Barnum. Serikat. Ya. Sebuah tenda besar penuh dengan sekitar 7.000 sampai 8.000 penonton. Tiba-tiba ada api yang menyala saat pertunjukan itu sedang berlangsung. Tenda itu udah dilapisi 6.000 galon bensin plus parafin untuk anti air dan langsung tiba-tiba terbakar seperti kertas. Api menyebar hanya dalam 8-10 menit, tenda langsung runtuh dan banyak ribuan orang terjebak. Sekitar 169 orang meninggal, termasuk 100-nya itu adalah anak kecil. Kesian banget ya. 700 kena luka bakar dan terinjak-injak. Banyak jenazah yang tidak bisa diidentifikasi dan salah satu korban kecil yang tidak dikenal dikubur dengan nama Little Miss 1565. Kenapa ya? Maksudnya? Gak tahu namanya, ada kodenya gitu. Oke. Clown Emmett Kelly yang biasanya sedih benar-benar menangis sambil membantu evakuasi. Dan ini adalah salah satu bencana kebakaran terburuk di Amerika Serikat. Sampai sekarang masih ada fotonya tapi hitam putih, guys. Buset. Gede juga tendanya ya. Punyanya Barnum itu. Kalian tahu Barnum gak, guys? Itu tuh dia yang kalau kalian nonton The Greatest Showman, itu nyeritain sirkus dia yang isinya kan orang-orang yang kebetulan punya kebutuhan gitu. Ada yang kecil banget, ada yang sekembar siam nempel gitu-gitu. Barnum itu. Itu Barnum. Nah, PT Barnum Circus. tadi yang dibilangin sama Aji tentang freak show itu adalah manusia yang dijadikan binatang pertunjukan. Bener. Jadi bintang utama sirkus PT Barnum tadi yang dibilang Aji ini adalah orang dengan kelainan fisik. Salah satu adalah yang dwarfisme yang kecil, Bener. orang yang kembar siam, hypertrichosis ini gimana ya? Sama pokoknya intinya ada yang cewek dia jenggotan aja. Oh, oke. Iya kan? Ya ada cewek jenggotan. Nah, manusia-manusia itu dipamerkan seperti hewan. Banyak yang dibeli dari keluarga miskin atau diculik dari negara jajahan. Salah satu yang mengerikan adalah Ota Benga. Dia dipamerkan di Bronx Zoo loh, bayangin guys. Pada tahun 1906 di kandang bersama orang utan. Dan dia digambarkan sebagai kera manusia. Kera manusia? Iya. Jadi dia tuh manusia, tapi karena ditaruh di tempat yang sama ke orang utan, mungkin kayak Tarzan kali ya. Dia jadi kera. Tapi sayangnya human zoo. dia meninggal karena bunuh diri karena trauma. Oh. Yang kedua ada orang namanya Sarah Bartman. Dia dari Afrika Selatan, dipamerkan di Eropa dengan fokus pada tubuhnya yang aneh. Setelah mati, otak, tulang, dan alat kelaminnya diawetkan di museum sampai 1970. Kenapa? Dan satu lagi, salah satunya adalah Siamese Twin dan tadi Elephant Man yang Pasti Fadi bilang. Siamese Twin ya. Joseph Merrick dan ratusan lainnya hidup dalam kemiskinan, dieksploitasi, dan sering mati muda. Ini adalah beberapa foto orang-orang yang ada di sirkus ini. Lihat serem banget anjir. Gila dipajang ya. Udah kayak ngoleksi boneka. Ini ada orang obes juga ya. Buset. Ada orang obesitas juga, ada orang yang tinggi banget tuh ada juga, guys. Ada orang yang badannya ke depan, kepalanya ke belakang. Hah? Maksudnya gini? Apa? Oh, keputar. Kok gitu? Itu beneran aja. Itu beneran. Apa? Aduh. Kok ya? Itu punyanya Barnum itu, guys. Ya ini Barnum tuh emang dia beli as in kayak ini nih. Enggak beli. Dia tuh ngerekrut, nyari. Terus digaji nggak? Normal nggak? Digaji. Kalau Barnum itu dia setauku dia adil kok urusan mengerikan pembagian Pak duit. RT katanya. Pembagian duit adil. Nanti. Nah, berikutnya salah satu fakta sejarah mengerikan dari sirkus adalah hukuman gantung Gajah Mary pada tahun 1916. Ini sedih sih, guys. Jadi ada gajah sirkus namanya Mary, beratnya 5 ton. Damn. Di Sparkford Famous Circus tiba-tiba dia membunuh pelatihnya yang kasar. Warga Tennessee memaksa sirkus untuk menghukum gajah Tennessee. itu. Tennessee di mana? Texas. Oh, di US. Ya kan? Tennessee. Emang Tennessee Titans. Jadi warga-warga sana Oh, tuh iya. memaksa sirkus itu untuk menghukum Texas. gajah itu. Dan akhirnya dengan sedih, Mary digantung di depan ribuan orang dengan kren kereta api. Talinya putus, dia jatuh dan mati secara menderita. Lalu akhirnya dia digantung lagi sampai akhirnya mati. Ini salah satu eksekusi hewan paling kejam dalam sejarah. Ini kasihan banget aja gajah, lihat. Gila dimatiin. Jadi habis dimatiin pas digantung, patah, Taki. jatuh ke bawah, dia luka-luka dulu. Tennessee itu kan taki, sorry. Terus dia nangis. Terus akhirnya digantung lagi sampai mati. Kasihan ya. Kenapa ya? Anjir ini kelam banget sih guys sejarah sirkus ternyata. Kasian banget anjir. Lalu yang keempat, tabrakan kereta api sirkus pada tahun 1918. Di Hagenbeck Kuala Sirkus pernah ditabrak kereta lain di Hammond di Indiana. 86 orang tewas
banyak performer di dalamnya dan mayat-mayat tidak teridentifikasi dimakamkan masa langsung. Yang paling kasihan yang gajah tadi sih anjir. Gila ya. Oh ternyata emang mereka tuh melakukan eksploitasi anak juga Ji. Anak umur 4 sampai 6 tahun tuh dilatih akrobat. Yang suka lompat-lompat ke atas Itu gitu yang loh. enggak, maksudnya enggak yang masuk freak show ya. Iya. Yang maksudnya buat atraksi aja. Gila. Di tahun Tapi segitu. manusia emang sebiadab itu Jir. Lah, Human Zoo coba lihat Human Zoo isinya. 5 biadab. Itu isinya ya manusia-manusia dari suku-suku pedalaman Afrika terus dipertontonkan guys di orang kota. Gila. So crazy meh. Terus orang-orang kota tuh ngelemparin makanan gitu. Ya. By the way dulu di Jakarta juga ada. Apa? Duel orang sama harimau. Itu di kayak di lapang gitu kan. Iya di Batavia kan. Tapi akhirnya si harimaunya nggak ngapa-ngapain. Emang iya ya. Iya. Semi Jadi, sirkus gitu. Kayak ada semi sirkus gitu. Itu kalau nggak salah udah punah nggak sih harimau Jawa nggak sih guys? Ya, ini Apa harimau Bali ya? Parah banget. Waktu itu belum dibikin punah. sirkus. Oke. Diaduin sama manusia. Aneh itu. Kayak gladiator ya? Ya mirip gladiator. Judulnya ini pertunjukan manusia melawan singa atau harimau di GBK pada tahun 1968. 68 Namanya Jir. adalah The Bandot Lahardo Show. Emang berarti udah bukan harimau Jawa dong? Udah nggak ada nggak sih? Ini bukan sirkus biasa tapi semacam gladiator modern yang digelar di GBK. Jadi dia diklaim sebagai ahli gulat dan dia adalah pemburu harimau liar. Dia pernah bilang sudah membunuh 4 harimau di masa mudanya tanpa senjata. Jadi dia di sana di dalam ring itu dia ngelawan harimau, singa sama banteng liar berat Gila. 300 kilogram. Gila. Di sini koran-koran Jakarta juga saat itu gembar-gembar menyebutnya Samson abad ke-20. Karena waktu itu menuju era milenium kan. Yes, oke. Jadi total ada 150.000 orang nonton di GBK pada saat itu. 10.000 orang deh. Dia Gila. ngelawan harimau sama singa dengan gulat dan pakai kekuatan fisik doang. Banyak orang datang karena pasaran tapi ada yang datang untuk nonton darah. Akhirnya pertandingan ini jadi kontroversi besar karena dianggap kejam terhadap hewan dan berbahaya buat manusia. Akhirnya tiba-tiba dilarang kejadian ini. Tapi dimatiin beneran gak hewannya? Coba kita lihat ya. Enggak sih. Dimatiin beneran gak guys? Hewannya? Kalau kayak manusia lawan banteng bisa dimatiin gimana caranya? Ada fotonya tahu itu? The hell? Masa iya? Ada fotonya coba cari deh. Gimana caranya? Apa sih sirkus harimau versus orang Indonesia? Ada fotonya guys. Buset tapi serem juga ya. Ini kalau dari sejarahnya Di Google. dulu di masa kolonial Batavia, harimau Jawa tuh emang sering berperang dengan manusia karena habitatnya yang menyusut. Ada catatan kata VOC pernah mengerahkan 800 orang pemburu pada 1644 untuk Itu udah membunuh aneh anjing. harimau Jawa itu yang tadi udah Iya, punah. makanya punah. Tapi seandainya ini ada perdebatan menarik soalnya soal harimau Jawa, harimau Jawa apa ya? Ya. Yang katanya sebenarnya masih suka muncul sekarang tuh. Emang iya. Bedanya harimau dinyatakan Jawa punah. sama yang harimau biasa apa? Yes, Ya, ada- spesies endemik Lihat aja pasti ada bedanya Spesies warnanya. endemik ya, spesies endemik. Kayaknya harimau Bali udah beneran punah dah. Cuman ada yang bilang katanya harimau Jawa tahun 90-an, 2000-an tuh masih kelihatan. Cuma dia dinyatakan punah. Terus orang bilang ngekaitinnya ke gaib kan. Oh itu Ya, ya. hantu gini-gini. Ah. Enggak, sebenarnya mungkin mereka masih ada. Cuma Nggak kenapa ketrack dinyatakan punah supaya lu nggak mengganggu mereka, Jir. aja. Oh iya. Bisa jadi. Banyak yang bilang gitu kayak Iya, iya. udah dinyatakan punah biar lu gak usah ganggu, udah diemin. Oh. Udah kalau ada pun ya misalkan sekarang sisa 12 ternyata gitu. Iya. Ya udah diemin Jir, gak usah dibunuh lagi. Reverse psychology. Iya kayak mungkin gitu, biar gak diburu. Kalau buru ntar ketahuan misalkan, oh ada 9, sisa 9 di Indonesia. At least ada 1 orang yang bakal nyari. Iya benar. Iya ya. Pasti Jir. Terus di bisnis. Harimau Jawa harimau paling kecil bang ketimbang spesies harimau yang lain. Iya kalau dibanding sama harimau Bengal mah gede banget. Sumatera nggak sih yang paling gede? Bengal, Bengal yang mana ya? India. Nah, kalau di Indo, Sumatera tuh gempal Iya banget. Sumatera ya, anjir. Sumatera. Sumatera gempal banget anjir itu. Tapi kayak pengetahuan tentang flora fauna yang dilindungi itu harus merata tau. Oh iya. Biar untuk menghindari kejadian kayak misalkan Ini ya, tapir ya. kemarin tapir itu Tapir nggak kenapa? terulang lagi. Tapir Tapir kan kenapa? binatang dilindungi. Heeh. Ternyata ada yang masuk ke pemukiman. Lagi nyebrang, tapir Lagi nyebrang. dibikin rica-rica Jir. Ditangkep Goblok banget, terus di anjing. ini karena mereka nggak tahu pure nggak tahu atau gimana. Iya, Mereka disembelih tapirnya. terus dibikin rica-rica. Padahal tapir itu udah tercatat dalam undang-undang dia tuh masuk dalam hewan yang dilindungi Iya. karena spesies endemik. Tapi katanya di penjara kan sekarang? Iya di penjara. Iya, Ditangkap, di penjara. ditangkap. Anjing kasian banget. Iya ada yang dibikin sate. Lagi nyebrang Jir, dimasak, dibikin rica-rica. Sakit Padahal hati itu nggak hewan coba? makan apa? Makan semut. Lagi nyebrang Pi, By the way, dibikin rica-rica. Berarti Kita- dia punya waktu beli Seru bahan nih. dulu, Kalau- Iya iya. beli apa dulu. Iya. God damn Kasian Gila. Manusia memang makhluk paling kejam di dunia Bre. jadi ya kalau menurut mitologi dari Jepang dalam folklore ada makhluk mitologi namanya Baku dan Baku ini digambarkan sebagai hewan yang Azerbaijan. mirip tapir.
Tubuhnya gemuk, moncongnya panjang kayak belalai sama kayak tapir tuh. Telinganya kayak gajah dan kakinya seperti badak atau kuda. Nah, tapir ini dipercaya katanya dia itu bisa memakan mimpi buruk orang. Memakan mimpi buruk orang. Tapir. Oke. Kalau kamu mimpi buruk, Wakami. panggil aja nama baku atau gambar wajah tapir itu di bantal atau enggak kasur. Dia bakal datang di malam hari dan dia bakal menghisap mimpi buruk. Kadang baku ini, nah ada sisi gelapnya. Kadang si tapir ini terlalu serakah. Kalau udah kenyang mimpi buruk, dia bahkan bisa makan mimpi baik juga. Katanya, Ya. makanya di Jepang ada pepatah, jangan terlalu sering panggil baku atau tapir ini, nanti mimpi indahmu ikutan hilang. Terus ada yang bilang kalau untuk persepsi lokal di Indonesia, ya tapir ini bisa dibilang hantu hutan Why? atau penjaga rimba. Karena tapir ini sangat pemalu. Hah? Kedua dia tuh hewan bersifat nokturnal. Dan corak hitam putihnya bikin dia bisa kamuflase di semak belukar. Orang sering bilang tapir ini kayak hantu hutan. Suaranya mirip siulan aneh. Gua nggak tahu suara tapir gimana nih guys. Dan juga bikin Mulutnya orang kan panjang gitu. takut di malam hari. Iya benar. Dan dia ada bilang juga katanya dia tuh simbol keberuntungan kalau bisa disamperin. Dan dia kan kebanyakan ada di Sumatera. Gitu. Gila tapir. Kenapa? Apa hubungannya tapir dengan mimpi ya? Orang Jepang tuh suka unik. tuh. Iya, Nama-nama ya. jauh-jauh loh. Iya jauh. Dan ada banget. fun fact tentang tapir. Tapir itu katanya adalah fosil hidup. Dia udah ada sejak 20 juta tahun yang lalu dan hampir tidak berubah bentuknya. Tapir. Hah? Bukannya kapibara yang gitu ya? Tapir juga. Panda juga. Kapibara Panda kan mirip juga. paus Panda ya? juga. Mirip leluhurnya paus. Lah, Mas Fandi harus lihat. Bang Upi juga harus lihat panda. Leluhurnya paus. Pandain enggak. Kalau leluhurnya paus mah dia kancil kayak kancil. Oh. Yang panda itu bener-bener panda. Panda merah. Masa ya sih? Enggak, panda yang Panda gede, hitam putih. giant panda. Iya. Udah panda itu dari dulu mah panda aja. Udah. Hah? Titik. Udah. Yang di Tekken Blok. di Tekken apa? Mas. Kuma ya namanya. Kuma. Kuma sama panda ada. Kuma. Oh iya, Kuma Kuma beruang ya. grizzly, Kuma Ah, grizzly. sih. Tapi panda setolol itu tau Ji. Dia kan Gue pernah ketemu panda. Heeh. Tolol anjing, beneran tolol banget anjing. Gue liat Kalau mereka- Pandi enggak? kok mereka tuh sebenarnya tolol lagi anjing. mereka tuh sebenarnya karnivora tau Bang sebenarnya. Tapi makan apa, makan bambu ya? Karena malas berburu. Jadi yang aku baca guys, panda itu awalnya karnivora, panda purba. Tapi karena mereka cukup malas untuk bergerak, akhirnya makan bambu. Tapi cuma beneran dong. Sebenarnya bisa makan orang kan? Bisa. Mau, bisa Tapi aja. mereka nggak mau. Kalau mood. Iya, mereka nggak mau. Udah mereka titik nggak Tapi mau. kayaknya ada deh panda yang aku ingin berburu tidak panda NPD gitu loh. Bener, pasti ada. Dia kayaknya kayak Di gua- semua aspek kehidupan ada yang pasti NPD. ada yang NPD. Bener. Gua mau berbeda dari teman-teman gua anjing. Orang lu semua punya mindset tuh kayak gitu, lu gak akan pernah maju men. Lu lihat orang-orang ada di luar sana katanya. Gua akan makan orang katanya. Gua udah bosan makan bambu. Berevolusi aja itu pada gue yakin. Yeah. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sesi streaming ini. Cihuy. Kita Itu pamit stiker undur ML diri. banget sih orangnya. Apa? Cihuy. Apa-apaan sih lo? Apaan sih lo Van? Kita kan lagi ngomongin Dota. Apa sih anjing? Sampai jumpa di sesi streaming berikutnya. Bye bye.